وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa harusnya kita sampaikan. Karena hakikatnya, karena pada dasarnya kita sebagai hamba Allah yang hina ini, yang kita tidak bisa apa-apa tanpa nikmat dan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba kita bayangkan, bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut cukup salah satu saja nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat kesehatan. Bagaimana kita tahu semuanya, banyaknya saudara-saudara kita yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Mereka tidak bisa melaksanakan ubudiyah sebagaimana yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Kenapa? Karena Allah mencabut nikmat kesehatan pada dirinya. Atau seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat kesempatan, banyaknya saudara-saudara kita yang sekarang sedang dalam kondisi safar atau perjalanan, sehingga membuat mereka tidak bisa melaksanakan ubudiyah sebagaimana kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat kesempatan pada diri mereka. Atau seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat hidayah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat hidayah, bagaimana banyaknya saudara-saudara kita yang sekarang sehat dan punya kesempatan, tetapi karena Allah cabut nikmat hidayah pada diri mereka sehingga mereka tidak mau melaksanakan ubudiyah pada kesempatan kali ini. Apalagi kalau seandainya nikmat hidup yang Allah cabut, nikmat nyawa yang Allah cabut. Jangankan amalan pada kesempatan kali ini, amalan atau pekerjaan selanjutnya kita tidak akan pernah bisa melaksanakannya lagi. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah yang hina ini, yang tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah, tanpa nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka pantaslah dan wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Jikalau kamu bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah, maka niscaya akan kutambah nikmat-nikmat tersebut. Dan jikalau kamu kufur atas nikmat-nikmatku, ingat, azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa disampaikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita juga memberikan salam kita kepada keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita berdoa, semoga kita dapat meniru akhlak beliau dan mengerjakan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, khatib tidak lupa juga mengingatkan kita semua, terutama mengingatkan diri khatib pribadi. Mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, penyampaian atau bahasan kita pada khutbah kali ini berdasarkan kepada Quran surah Al-Hadid ayat 20 yang mana sudah khatib sampaikan pada awal khutbah tadi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pada ayat Al-Hadid, pada surah Al-Hadid ayat 20 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menggambarkan kepada kita bersama bagaimana sebenarnya kedudukan dunia ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Kehidupan dunia itu sebagai perhiasan dan bermegah-megahan di antara kalian, dan ajang untuk berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Dan di akhirat nanti Allah terangkan bahwa ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah sebagai kesenangan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dunia itu adalah hanya sekedar kesenangan yang menipu. Rasulullah SAW pernah menasihati para sahabatnya, yang mana Jabir bin Abdullah pernah mengabarkan ketika Rasulullah SAW menasihati para sahabatnya, ketika Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya untuk membeli bangkai seekor anak kambing yang sudah cacat. Lalu para sahabat menolak. Bahkan sampai Rasulullah SAW itu menawarkan untuk para sahabat mengambil secara gratis. Namun tetap para sahabat menolak pemberian dari Rasulullah SAW. Maka apa saksi bahasannya? Hadis riwayat Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Demi Allah kata Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya dunia itu lebih hina dan rendah daripada bangkai seekor kambing yang cacat ini untuk kalian, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga pernah memberikan gambaran bagaimana sebenarnya kedudukan dunia ini di mata Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat itu Umar bin Khattab,
salah seorang sahabat Nabi datang ke rumahnya Rasulullah SAW. Lalu Umar bin Khattab melihat Nabi Muhammad SAW sedang berbaring. Lalu Umar bin Khattab ini menangis. Umar bin Khattab menangis sehingga Rasulullah SAW kaget dan langsung bertanya, "Ya Umar bin Khattab, ada apa dengan engkau? Kenapa engkau menangis?" Lalu Umar bin Khattab menjawab, "Ya Rasulullah, Raja Persia, Raja Romawi, mereka adalah raja-raja yang tidur di atas permadani yang sangat tebal dan indah sekali, yang sangat lembut sekali. Tapi engkau adalah raja kami, engkau adalah nabi kami, engkau adalah junjungan kami. Sedangkan engkau tidur beralaskan dengan satu tikar yang terbuat dari pelepah kurma saja. Apa saksi bahasan?" Jawab Rasulullah SAW, "Wahai Umar bin Khattab, kalau seandainya dunia ini berharga di mata Allah, maka harganya sama dengan sebelah sayap nyamuk saja." Harganya sama dengan sebelah sayap nyamuk saja. Maka pada kesempatan kali ini, ketika Rasulullah SAW sebenarnya sudah memberikan kita gambaran seperti apa sebenarnya dunia ini. Dunia ini di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya sama-sama bagaimana kita memahami bagaimana hakikat hidup kita di dunia ini. Karena apa? Yang kita kejar di sini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika banyak hal yang membuat kita lalai sebagaimana yang Allah katakan pada surah Al-Hadid tadi, itu seharusnya menjadi pikiran kita bersama untuk bisa menghadapi ujian kelalaian ini. Maka ingatlah, Rasulullah SAW juga pernah menasihati Abdullah bin Umar. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah SAW memegang pundak Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW menasihati Abdullah bin Umar, seandainya dunia ini di sisi Allah, senilai harganya hanya senilai harganya dengan sayap nyamuk. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Umar, maka jadilah kehidupan di dunia ini hanya seperti orang yang lewat saja. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita di dunia ini adalah sebagai jalan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam akhirat dan kelak. Kalau seandainya kita tertipu dengan kesenangan di dunia ini, kalau seandainya kita tertipu, lalai oleh kesenangan dunia ini, maka sungguh kita tidak akan membawa bekal apa-apa untuk akhirat kita. Karena persinggahan ini adalah pengambilan bekal untuk mendapatkan, untuk menentukan bagaimana akhir kita nanti di akhirat. Tapi kalau seandainya kita paham hakikat kita hidup di dunia ini, lalu kita senantiasa amalan-amalan kita niatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kebahagiaan akhirat akan kita dapatkan. Camkanlah faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd.
Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi masa bahwa sesungguhnya seluruh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihaati. Ada pengecualiannya, ada istisna. Kecuali orang-orang yang beriman. Dalam Duratul Nasihin dikatakan, al-imanu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa af'alu bil arkan. Iman itu adalah ketika seseorang itu membenarkan dengan hatinya bahwa dia beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iqraru bil lisan, dan dia ikrarkan dengan lisannya. Tetapi bukan hanya di hatinya, bukan hanya diucapkan saja, dia harus membuktikannya. Wa af'alun bil arkan, dan dia kerjakan dan dia lakukan dengan seluruh anggota tubuhnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang senantiasa menasihati dalam kebenaran dan senantiasa menasihati dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa kull ibadatina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika minal hamdi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.